Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu allazi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yakin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menggunakan akal dan pikirannya. Makna ulul albab di dalam Al-Quran, Allah jelaskan siapa mereka yang disebut dengan ulul albab. Allah berfirman, allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azaban nar. Kata Allah menceritakan tentang ulul albab. Yang disebut dengan ulul albab adalah allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring pun mereka senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya akan terwujudlah dalam diri seseorang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina azabannar. Ya Allah, tidaklah kau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci engkau ya Allah. Subhanak faqina azabannar. Jauhilah kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama adalah satu proses yang disebut dengan gerhana matahari. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak mitos yang menceritakan bahwasanya gerhana matahari adalah matahari tenggelam karena dimakan oleh raksasa. Begitu juga terjadinya gerhana bulan dikarenakan bulan ditelan oleh raksasa. Padahal ini adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mitos seperti ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dikisahkan dari Abi Musa al-Asy'ari bahwasanya di Madinah pada saat meninggalnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim, di saat yang sama terjadi gerhana matahari di sebahagian negeri Madinah. Dan pada saat itu manusia mengait-ngaitkan peristiwa gerhana matahari itu dikarenakan meninggalnya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah meluruskan pandangan yang beredar ketika itu. Rasul bergegas menuju ke masjid dan memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk memanggil manusia untuk melaksanakan sholat seperti biasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Dalam sabdanya Rasul mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah merupakan dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yahsifani li mauti ahadin wala li hayati ahad. Tidak ada kaitannya dengan kematian seorang ataupun hidupnya seseorang. Fad'ullah iza ra'aitumu zalika. Fad'ullah. Apabila kalian menyaksikan atau melihat kejadian tersebut, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiruhu wa sallu. Kemudian bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakanlah salat. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa tanda kebesarannya. Seperti di dalam surat Yasin ayat 37 dan 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa izahum muzlimun. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah jelaskan, di antaranya adalah Allah ciptakan yang namanya malam. Malam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya siang. Kemudian pada saat itu manusia dalam kondisi gelap gulita. Kemudian kata Allah, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim." Allah jelaskan bahwasanya matahari berputar pada porosnya. Tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim. Yang demikian adalah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Yang berikutnya kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Enggak mungkin siang itu muncul tanpa diawali dengan adanya malam, dan malam itu muncul tanpa diawali adanya siang. Dan tak mungkin saling berjalan bersamaan. Wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah, masing-masing berjalan sesuai pada porosnya, takkan pernah ketemu satu sama lainnya. Inilah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita bahwasanya fenomena alam itu adalah merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kejadian yang biasa-biasa, bukan kejadian yang sifatnya alami, tapi ini semua skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita siapa yang menciptakan ini semua. Yang menciptakan ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari perjalanan kejadian kusufis syam atau kusufil qamar, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari total, kita pahami dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat gerhana matahari total. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.